ikut dalam kegiatan PKM ya. Saya sudah lihat beberapa videonya ya, bagaimana kalian berkomunikasi. Tidak berarti kita merekayasa apa ya, kita tidak bermaksud untuk merekayasa atau kalasi dan segala macam, tapi kan kita terbatas waktu ya, PKM itu kan terbatas waktu, ada dananya, harus ada luarannya, ada dananya, ada waktunya. Nah, bagaimana kita merekayasa semua itu supaya memang sesuatu hasil luaran yang kita punya itu sesuai dengan skop yang sudah kita rencanakan ya, nilai uangnya pas ya, tanpa harus direkayasa sih ini, tapi jangan sampai sekali kentara sekali rekayasanya begitu, sampai jangan sampai orang bilang sama ini dengan ini ya. Jadi memang manajemen itu jangan dianggap enteng juga ya, itu kuliah-kuliah yang ilmu yang memang harus kita ketahui, apalagi kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Oke, hari ini cukup 2 saja ya. Sebenarnya ini bukan memahami, kalian harus bisa menjelaskan proses software engineering ya. Proses software engineering itu seperti apa, dan requirement engineering itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya software requirement engineering itu sudah masuk di software engineering ya. Jadi engineering itu kayak gini, rekayasa. Anak RPL itu kalau anak jaringan kan namanya networking. Nah, kalau anak RPL itu software engineer sebenarnya ya, rekayasa perangkat lunak. Bagaimana kalian merekayasa perangkat lunak supaya bisa disolusikan atau digunakan sebagai pemecah masalah bagi organisasi atau masyarakat. Nah, sebenarnya praktek dari rekayasa itu atau software engineer itu kan ini ya, ada 4 hal. Tapi ini orangnya juga berbeda-beda. Kalau understanding the problem, saya pernah bilang ini orang tim analisis gap. Mereka berusaha untuk menganalisis atau membangun pemahaman tentang masalah apa yang ingin disolusikan ya. Jadi masalahnya apa? Jadi understanding the problem, apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka butuh, segala macam. Setelah kita mengerti permasalahan ya, kalian harus mencari solusi. Nah, ini lain lagi orangnya ya. Ini orangnya biasanya bisnis model, bisnis analis ya. Mereka bikin pemodelannya, software desainnya seperti apa. Baru di bagian ketiga RPL-nya masuk ya, untuk tim dev-nya seperti apa, code generation. Yang terakhir itu adalah bagaimana kita mentesting kerjaannya dari developer atau quality assurance. Jadi seperti itu. Memahami. Jadi ini pekerjaan yang terstruktur ya. Tidak boleh jadi ini terstruktur. Apa maksudnya terstruktur? Selesai problem baru kita masuk ke solusi, selesai solusi baru kita eksekusi the plan, habis itu baru kita examine the result. Tidak boleh dari 2 ke 1, 3 ke 1, tapi dia terstruktur 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, understanding the problem itu apa sih Bu? Ya, namanya memahami masalah itu sama dengan setengah dari solusi ya. Jadi siapa yang akan merancang solusi dari permasalahan yang ada. Nah, biasanya kita harus tahu siapa yang akan merancang solusi. Misalnya kalau kita kerja di organisasi, biasanya kalau kita merancang, kalau bikin aplikasi sih, bikin aplikasi yang beli putus ya langsung aja seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak saya dulu, perusahaan saya yang menyediakan semua aplikasi dari rumah sakit, ya biasanya kita harus melewati seperti ini ya. Jadi siapa yang akan merancang solusi? Kalau kalian mungkin akan kerja di Google atau kerja di perusahaan yang betul-betul IT, biasanya butuh ini. Tapi kalau misalnya cuman hanya sekedar help IT atau support IT, ya mungkin tidak masuk di sini. Tapi perlu, barangkali suatu saat kalian akan terlibat di suatu proyek
Siapa yang akan merancang solusi dari permasalahan yang ada? Ya, itu yang harus kalian tahu. Apa yang tidak diketahui? Ya, makanya biasanya itu kalau kita mengerjakan soal ditulis yang diketahui, yang ditanyakan begitu. Ya, supaya kita bisa tahu oh ini apa. Nah, kalau tidak diketahui ditanyakan sama si yang punya bisnis skornya. Dapatkah permasalahan dipecah menjadi sub-sub masalah? Nah, biasanya satu masalah itu eh, kayak kalian tidak bisa dipecahkan langsung satu begitu ya. Misalnya kemarin mungkin ada yang PKM-nya sistem informasi masjid begitu ya. Sistem informasi dakwah masjid itu yang saya lihat sih karena itu yang ada di YouTube. Nah kan dibagi-bagi dulu siapa yang minta data, maksudnya permasalahan di situ kan dipecah-pecah ya. Oh ini tidak langsung nanti sub-sub masalah itu disatukan terus bisa mensolusikan masalah. Dapatkah permasalahan dipresentasikan secara grafis? Nah ini paling enak. Jadi kalau mau memulai sesuatu itu enaknya memang dipresentasikan secara grafis. Orang biasa lebih masuk akal daripada kita hanya berkata-kata. Misalnya dia presentasi pakai data sekunder misalnya. Itu enaknya kalau kita buat dia dalam bentuk misalnya diagram pie chart atau apa. Dari 100 orang yang melakukan survei di tempat ini, mereka ternyata butuh sistem informasi manajemen, Bu. Karena kenapa ini. Nah, dari sini kita akan enaknya kalau begitu ya. Jadi biasa orang lebih ini ya, gambar itu lebih mewakili beribu-ribu kata dibanding dengan kita menjelaskan secara apa. Jadi tuh pertama adalah understanding problem. Kalian harus bisa memahamkan juga sama user gitu. Nah yang kedua merencanakan solusi. Nah kalau kalian sudah punya masalahnya, biasanya ini juga agak sama dengan pada saat kita bikin tugas akhir. Kalau kalian sudah tahu masalah, ada enggak saya langsung ke poin 2, permasalahan yang sama dan telah tersolusikan. Jadi biasa begini, anak-anak itu karena mungkin kita pengetahuannya terbatas ya, apalagi kalau kita dibanding dengan orang luar negeri, mungkin teknologi kita sangat jauh dengan mereka. Mereka itu sudah bisa apa ya, yang mungkin kita ya pengiriman barang mungkin lewat drone, mereka sudah bisa lakukan apa segala macam. Kalau kita kan masih jauh, teknologi kita itu masih jauh sama mereka. Nah, jangan sampai masalah yang kita punya itu sebenarnya sudah tersolusikan, ya. Jangan membuat masalah baru, jangan membuat solusi baru kalau ternyata itu sudah tersolusikan. Tapi terkadang ada hal-hal yang nanti yang dibilang constraint. Constraint itu begini, batasan yang kita tidak bisa langgar. Misalnya saya kasih contoh, ada yang bertanya, Ibu, kenapa kemarin kita sudah pakai LMS atau kita ada Google Classroom? Kenapa sih mesti pakai kalam lagi? Nah, padahal itu kan Google Classroom lebih enak. Kita juga biasa jadi bawa ke email. Kenapa enggak? Kenapa sih kita harus ke kalam? Nah, constraint-nya di universitas ya, di universitas yang di bawah Dikti itu mewajibkan setiap universitas itu punya sistem informasi sendiri. Dia tidak boleh pakai sistem informasinya si Google Classroom khusus untuk pembelajaran. Jadi dilema juga sebenarnya kalau kita pakai Google Classroom kan lebih enak ya, mungkin servernya lebih terjamin. Mereka sudah tersertifikasi dengan baik ya, perusahaan luar negeri begitu, Amerika dan apa segala macam. Tapi ada hal-hal yang memang kadang tersolusikan, tapi ya itu ada tadi status quo ya. Jadi cerita rekayasa, cerita engineer itu ada kadang yang bisa kita ubah, tapi ada sesuatu yang melihat keadaan kita itu tidak sama begitu. Apalagi di Indonesia itu agak sedikit lebih ribet ya dibanding mungkin luar negeri. Bukan lebih ribet sih, sebenarnya kita tidak punya aturan. Undang-undang ITE juga satu, Ji. Kalau di luar negeri tuh mereka sudah punya banyak sekali ya. Template SRS pun belum ada, kita ikutnya ke IEEE gitu. Oke. Nah, dapatkah subproblem didefinisikan ya? Jadi kalau tadi problemnya satu tapi ada sub-subnya, ya definisikan kembali solusi yang dapat membuat implementasi yang lebih efektif. Nah, anak-anak, hal yang paling menyakitkan adalah bagi developer kalau kita sudah punya aplikasi tapi tidak dipakai. Ya, itu yang paling menyakitkan bagi dev.
karena sudah capek-capek ngoding tapi tidak diimplementasikan. Nah, jadi buatlah sebuah solusi yang dapat membuat implementasi itu lebih efektif. Ya, jadi ya memang perencanaan sih biasanya seperti itu belum, tapi ya rencanakan saja ya, karena kalau kita mau lihat nilai uangnya di planning itu masih kurang di uang, masih berapa dia, tapi kalau ada perubahan mulai diimplementasi itu uangnya akan sedikit meningkat ya. Jadi memang implementasi di situ kita mulai effort keluar, kayak ya kalau kemarin sudah diimplementasikan tidak kuat ininya, akhirnya dibelikan server baru, katanya server barunya itu ber-MM ya, server baru itu bisa seharga Alphard katanya. Jadi diimplementasi pada saat di coding mah biasa aja, karena mungkin orang yang masuk itu cuma berapa orang, cuma 10 orang mungkin yang testing, tapi pada saat diimplementasi ada 1.000 atau 2.000, 3.000, 5.000 mahasiswanya UMI yang mengakses secara bersamaan, ya sudah dia down seperti itu. Nah, eksekusi plan. Jadi setelah kita merencanakan ya harus dieksekusi ya. Apakah sesuai solusi sesuai dengan perencanaan? Apakah source code-nya dapat di traceable, model desainnya. Jadi source code yang bagus itu misalnya kalau di sini yang bug bisa langsung di traceable begitu. Oh ini yang rusak begitu, jangan sampai diubah semua codingannya. Saya kalau ini yang perlu di ini, oh ini yang ini. Jadi itu yang perlu ya, source code-nya itu dapat di tracking gitu, di track, ditahu di mana salahnya ya. Terus kan namanya sistem informasi ada input, ada metode atau sistem, nah ada output. Kita kan biasa cuma lihat di outputnya, inputnya apa, di sistemnya yang memang harus kita utak-atik. Apakah setiap bagian komponen merupakan solusi yang tepat? Ini misalnya kalau kita bikin sub problem ya, ada terdiri komponennya dan merupakan solusi yang tepat. Testing ya, kita harus testing resultnya. Apakah memungkinkan untuk mengetes setiap bagian dari solusi? Perlu dipastikan lagi kerjaannya coder seperti apa, atau apakah ada strategi pengujian yang telah diimplementasikan. Nah, saya tidak tahu kalian masih ada mata kuliah testing dan implementasi atau pemodelan ya, sepertinya ada. Jadi yang saya biasa sih saya juga tidak ngerti ya, white box, black box kayak seperti itu ya. Jadi tapi yang melaksanakan seperti ini biasanya memang quality control. Oke. Nah, Bapak Fred ini bilang seperti ini. Jadi software engineer, jadi dia adalah seorang software engineer dan computer scientist ya. Jadi dia berpikir begini, hal yang tersulit pada saat kita ingin membuat software adalah memutuskan apa yang kita akan bangun, seperti itu katanya. Jadi memang itu yang paling agak susah ya, yaitu yang namanya permulaan pasti susah. Apa yang itu? Oke. Tunggu, saya lihat ada yang chat. Tidak ku dengar suara tak. Oke, tidak apa-apa. Ini saya rekam ya. Jadi nanti saya akan upload jadi ini. Cuman saya tidak kasih linknya. Kalian buka saja channel Farni Motivata. Kalian masuk di situ saja ya. Mau lihat yang mana terserah, karena itu ada 2 mata kuliah di situ. Ada mikro dengan ini. Nah, perhatian attention atau hal yang kalian harus perhatikan. Tidak warning juga ya, tapi attention bisa sih. Nah, poor software management, jadi rendahnya atau miskinnya kualitas kita memanajemen software dan definisi requirement yang kurang itu menyebabkan 40 sampai 60% software itu failure, jadi gagal ya, gagal. Apalagi kalau kita bekerjanya dengan banyak tim ya, itu tadi tim analisis gap-nya lain, tim model bisnis modelnya lain, atau analisis desainnya, codingnya lain, terus yang testing lain. Itu kalau tidak requirement definisinya bagus, itu akan missing. Berbeda kalau misalnya startup yang mungkin dikerjakan sama 1, 2, 3 orang, itu lebih enak karena sedikit kepala kan akan sedikit
komunikasi itu lebih efektif kalau mungkin sedikit orang apa dan segala macam. Kalau banyak sih ya kita harus meyakinkan yang banyak orang itu supaya memang mereka mengerjakan kewajiban mereka seperti itu. Nah, siapkan waktu untuk menulis requirements karena kenapa? Begini, kalau tim developer melakukan pekerjaan, jadi dia sudah ngoding duluan sebelum requirement diselesaikan, hal ini akan mengakibatkan masalah ke depannya. Nah, misalnya seperti ini. Saya suruh belanja begitu misalnya. Ilva Sahra pergi belanja di sini. Nanti saya catat A, B, C, D. Nah, sekalinya Ilva ada di misalnya ada di Alfamart atau di Lotte begitu, belum selesai yang saya catat ya, saya masih mencatat 1 2 3 4 5 apa dan segala macam. Padahal dia sudah mau membayar dan segala macam. Seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi ini pekerjaan terstruktur ya, pekerjaan terstruktur. Jadi kalau bisa requirement-nya diselesaikan dulu baru kita kasih ke tim developer-nya. Gitu. Oleh karena itu kita melakukan requirement engineering ya, karena software engineering-nya memang ya seperti itu, rekayasa perangkat lunaknya itu dari problem masuk ke solusi, solusi kita modelkan, masuk ke coding, terus habis itu dieksamin resultnya divalidasi. Makanya kita perlu namanya requirement engineering. Oke. Nah, yang paling pertama yang kalian harus tahu adalah educate the user ya. Jadi harus apa sih namanya? Mengajarkan sama usernya seperti itu. Jangan sampai seperti ini. Ada satu slide yang gambar yang saya belum ini kan, kalian mungkin tunggu ya. Nah, itu. Tunggu. Nah, ini ya misalnya saya stop share dulu, ada yang saya mau lihatkan gambarnya. Nah, kita perlu educate di user jangan sampai terjadi hal seperti ini ya. Bukan ini ya. Sabar anak-anak. Sabar. Nah, seperti ini. Jadi educate the user. Ya, memang ini perlu pemahaman yang jelas problem apa segala macam karena nanti takutnya seperti ini. Jadi kita harus educate the user begitu. Jangan sampai begini. User itu customer menjelaskan seperti ini. Dia sudah jelaskan bahwa saya mau saya punya pohon itu bisa jadi ayunan yang 3 bersusun begitu, 3 tempatnya. Oke, sip. Ternyata si project leader itu mengartikannya seperti ini ya. Mengartikannya ternyata seperti ini. Jadi coba perhatikan. Ini nanti di belakang saya akan ceritakan ini adalah orang-orang yang nanti ada satu bagian yang namanya manajemen sumber daya manusia, karena memang dalam kita membuat proyek itu banyak orang di dalam, ada customer, ada project leadernya, ada analisis desainnya yang bikin modelnya, ada programmernya. Oke, jadi coba lihat ini berbeda semua, tidak ada yang sama satupun ya. Jadi orang analisisnya seperti apa, programmernya ternyata tidak bikin ayunan ya, ayunannya tidak bisa. Tapi bisnis konsultannya dia ngomong kalau ayunan itu bisa jangankan orang, kursi saja bisa naik di situ ya. Tapi ternyata proyek di dokumentasi itu tidak ada. Ya, ini jeleknya. Jadi di dokumentasi tidak ada, tidak pernah mencatat, tidak pernah bikin SRS, tidak ada hitam di atas putih, diinstal seperti apa, dibayar mahalnya minta ampun ya. Dia sudah bikin kayak apa ini, kayak luncuran roller coaster begitu. Terus ini di supportnya tidak ada yang disupport. Ternyata si customer itu cuma mau yang kayak gini ya. Jadi perlu di-educate, perlu dijelaskan dengan baik sebenarnya apa sih yang kita mau begitu. Jangan makin muluk-muluk. Kalau memang ternyata hanya untuk fasilitas pembayaran ya sudah itu aja, nggak usah dijelaskan kayak gini. Cukup bilang oh saya mau ini, ternyata satu ban itu ada di situ supaya orang di sini bergelantungan. Jangan bilang begini,
Karena memang biasanya customer itu ekspektasinya tinggi. Nah, kita harus mengedukasi begitu, mengedukasi ya seperti apa. Nah, oke, saya masuk ke slide yang tadi lagi. Jadi first ya harus ya makanya penting itu komunikasi ya. Komunikasi itu sangat penting karena kenapa? Kita akan berbicara dengan usernya ya. Penting itu. Oke, jadi requirement engineering menyediakan mekanisme untuk memahami. Jadi di dalam rekayasa kebutuhan ada memang hal-hal yang perlu kita tahu. Kita perlu memahami satu kebutuhan customer. Jadi perlu kebutuhan customer sampai dikatakan begini. Kalau ingin bikin aplikasi yang berkaitan dengan pertanian, ya harusnya kita bergaul sama petani. Ya, makanya kemarin ada yang mungkin yang missing itu di ininya para Madinah saya lihat. Dia bikin software. Dia bikin survei. Surveinya itu 140 orang, tapi mahasiswa SLB-nya mana? Padahal dia bikin aplikasi untuk orang SLB begitu. Tapi orang SLB-nya berapa orang? 140 itu orang informatika. Nah, informatika ada enggak yang disabilitas dan segala macam? Itu kan sudah salah. Jadi menurut saya jangan buat kita mengatasnamakan customer, tapi secara survei kita mengambil bukan dari mereka gitu ya. Jadi terkadang ini perlu ya. Jadi kenapa mungkin aplikasi kita tidak mungkin mensolusikan untuk orang lain karena kita tidak tahu betul-betul kebutuhan customernya itu apa ya. Nah itu satu. Jadi kalau misalnya bikin tongkat untuk tunanetra, ya tunanetra yang harus pakai, jangan orang yang bisa melihat yang pakai, itu sudah tidak sesuai dengan customer ya. Tuh satu kebutuhan customer. Analisis kebutuhan, apa sih setelah tahu customernya apa sih yang betul-betul dia butuh begitu. Jangan sampai kita sudah bikinkan tongkat tunanetra, ternyata dia tidak butuh-butuh amat sih ya, ternyata dia cuman cukup tidak usah pakai buzzer apa segala macam. Menilai kemungkinan solusi yang apa, karena memang suatu saat itu kita akan banyak banyak solusi yang kita bisa lakukan begitu. Di situ mungkin banyak orang punya kepentingan A, B, C untuk solusi yang sama, untuk solusi yang berbeda, makanya ada namanya negosiasi solusi. Habis itu kita spesifikasikan, validasi dengan memanage requirement-nya seperti apa. Nah, ini fungsi dari requirement engineering. Nah, tahapannya ini seperti ini. Jadi ada inception, ada elicitation, elaboration, negotiation, dan spesifikasi, validation. Kalau inception dengan elicitation saya tidak translate into bahasa karena memang agak beda begitu. Kalau inception itu begini, masuk begitu mendalam, membenamkan diri. Ya itu yang saya bilang tadi, kalau bikin aplikasi untuk orang disabilitas, ya kita seakan-akan orang disabilitas begitu. Kalau bikin aplikasi buat misalnya kenapa sih angin, tunggu ya, hujan. Nah, kenapa si Nadiem Makarim itu bisa bikin aplikasi Gojek, karena dia pernah merasa itu di Jakarta susahnya cari ojek begitu ya. Bagaimana kalau kita bikin ojek online? Jadi begitu, inception itu seperti itu. Elicitation bagaimana menuangkan sesuatu solusi, sesuatu masalah dalam kehidupan sehari-hari menjadi solusi teknis. Makanya kalian belajar logika informatika. Nah, logika informatika itu yang membuat pikiran kalian bisa, oh ini permasalahannya secara dunia nyata, bagaimana kalau saya matematiskan, ya seperti itu, elaborasi nantilah. Nah, inception biasanya dimulai memang starting di beginning. Nah, 3 bulan pertama biasanya masih belum stabil. Jadi biasanya itu 3 bulan pertama kita harus melihat ya bergaul dengan orang yang kita buatkan aplikasi, menanya-nanyai apa segala macam ya, fungsinya untuk membangun a basic understanding dari permasalahan. Kita harus kenalan dengan orang atau user yang menginginkan solusi mendasar yang diinginkan, komunikasi awal yang efektif dan kolaborasi. Nah, misalnya
Gojek itu kan tidak langsung semuanya. Yang pertama itu kan dia cuman ojek online doang. Jadi cuman motor gitu kan, ojek begitu, Gojek. Nah, kesini baru dia merasa jadi tidak langsung bikin go masas apa. Jadi solusi mendasar yang diinginkan itu pertama adalah bagaimana orang itu bisa dapat dengan cepat atau dengan mudah ojek begitu. Ya tanpa harus ditawar-tawar lagi kan biasa kita menawar-nawar kalau ke arah sana berapa 30.000 20.000 mau dia apa segala macam jadi dia bikin ya solusi mendasarnya di situ nanti KCP baru dia tambah komunikasi awal penting yang efektif dan kolaborasi ya jadi kolaborasi penting jangan sendiri-sendiri. Oke, yang kedua adalah elicitation. Elicitation itu ini, bagaimana sistem produk sesuai dengan kebutuhan bisnis ya. Jadi sistem atau produk yang kita buat itu sesuai dengan bisnis core yang kita buatkan. Bagaimana sistem dapat digunakan sehari-hari? Ya ini biasa kalau orang startup sistem ya, matikan dulu, bukan matikan. Oke. Nah, itu elicitation jadi bagaimana sistem dapat digunakan sehari-hari. Nah, kalau kalian punya startup, biasanya si investor itu cuma melihat apakah ini sistem dapat digunakan tiap hari atau seperti apa ya. Jadi ya seperti itu ya bagaimana sistem dapat digunakan sehari-hari. Permasalahan biasa pada tahapan ini adalah dari yang tadi inception itu biasanya permasalahan scope, understanding sama volatile istilah volatile itu kalian mungkin bisa kalian masih ingat di memori ya ada memori non volatile dengan memori volatile jadi volatility itu kayak ini bersifat volatility itu bersifat adjektif itu masuk ke sifat jadi sesuatu yang bisa diubah ya volatility itu sesuatu yang bisa diubah atau tidak. Nah itu yang perlu kalian ketahui di elicitation bagaimana sistem atau produk sesuai dengan kebutuhan dari bisnis yang kita buat setelah kita bikin solusi apa dan segala macam ya itu yang harus kita tahu. Ini sudah mulai gelap semua hujan. Nah, elaborasi itu bagaimana kita menuangkan permasalahan dengan solusi yang kita punya dalam bentuk pemodelan ya. Analisis modeling kita bisa start using UML karena kenapa? Kalau data flow diagram mungkin orang begini, kalau data flow diagram untuk dikasih orang bisnis menurut saya itu agak ribet ya kalau kita kasih data flow diagramnya sama orang bisnisnya mungkin bingung ngapain nih data flow diagram ini apa tapi kalau UML mereka itu agak masuk akal karena kenapa menurut saya di sana ada aktor ya jadi ada aktor jadi kita bisa bilang oh ini aktornya misalnya si Gojek begitu Bu aktornya itu kita bisa bikin dia 3 kalau kita mau adakan admin ya admin kalau tidak ya tidak tapi ada aktornya satu yang punya motor dengan yang misalnya yang driver dengan yang si user atau si pelanggan. Nah, drivernya bisa ngapain aja? Oh, dia bisa ini Bu, apa dan segala macam. UML kan lebih enak bicara sama investornya begitu dibanding kalau kita pakai data flow diagram. Nah, resultnya atau hasilnya dari situ ya ada informasi aktornya bisa ngapain, ada fungsi, ada behavior, kelakuan atau keadaan ya, behavior itu apa sih ya tingkah laku apa dan segala macam. Ya, seperti itu. Nah, negotiation ya ini penting yang namanya juga elaborasi, kolaborasi. Yang kalau ada yang seperti itu ada namanya negotiate. Ada namanya bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan orang yang kita
karena ini pekerjaan tidak dikerjakan sendiri. Seperti saya kasih lihat tadi, ada customer, ada project leader, ada orang bisnis analisnya, ada orang bisnis konsultannya. Jadi memang kita perlu negotiate. Nah, jangan sampai ada konflik ya. Jadi perlu kita kembali ke scope of work. Makanya istilah constraint tadi, itu constraint nanti kalian akan hadapi di SRS. Yang namanya proyek, constraint-nya itu sebenarnya ada 3. Ya, kita punya scope, batasan mau sampai di mana. Kalau memang hanya sistem informasi untuk masjid yang untuk hanya menceritakan hari ini, Jumat ini si Bapak ini yang ceramah, Jumat depan itu ya sampai situ aja skopnya. Terus time dengan waktu dengan cost itu yang akan menjadi constraint, batasan. Jangan sampai kita jadi batasan 3 ini. Kalau sudah melewati ini, jangan sampai kita bikin function atau requirement yang menyalahi 3 ini ya, seperti itu. Jadi kodratnya, constraint-nya seperti itu. Scope of work, ada prioritas ya. Biasanya tuh kenapa ada prioritas, biasanya begini. Beberapa orang yang mungkin ingin solusi dari aplikasi ini punya kepentingan A, B, C, D, apa dan segala macam. Nah, diprioritaskan dulu yang mana? Ya misalnya kalau dibilang kalau saya butuh juga laporan. Kalau menurut saya sih laporan tidak terlalu maksudnya laporan itu ada kalau kita ada transaksi. Jadi yang penting adalah transaksi dulu. Transaksinya dulu bisa jalan, transaksi penjualan misalnya. Ya simpan di database. Kalau masalah laporan kan belum ada menu laporannya, itu kan gampang ya. Kalau misalnya jago ngambil data di database-nya SQL kan cukup pakai itu, select apa bintang, nanti kita ngambil. Jadi kalian harus pintar-pintar yang mana menjadi prioritas, yang mana yang bukan, seperti itu. Karena ya begitu, makanya kan penting yang mendesak, penting tapi tidak mendesak ya. Mendesak tapi tidak penting, ada begitu ya, mendesak tapi tidak penting ya, dan segala macam. Jadi kalau bisa ada namanya pengukuran satisfaction itu biasanya sih bisa benchmark atau apa ya, seperti itu. Jadi yang penting di sini adalah definisikan yang mana prioritas supaya kita bisa negosiasi sama-sama. Oke. Begitu memang kalau kerja tim. Nah, final work product dari tim requirement adalah tim requirements engineer adalah itu sebuah dokumen ya. Jadi dokumen itu mencakup semua spesifikasi yang kita punya, permasalahannya apa, siapa ininya apa dan segala macam. Ini hanya secara teori, nanti SRS-nya saya baru lihat-lihat yang mana yang ini. Tapi sayangnya SRS semua pakai bahasa Inggris, jadi enggak apa-apa ya. Siapa suruh ambil jurusan teknologi komputer, ya komputernya dari barat, kalian harus bisa pakai bahasa barat gitu. Nah, spesifikasi itu bisa dalam bentuk dokumen yang sudah tertulis ya. Jadi bisa dokumen yang tertulis, bisa model secara grafik ya, atau model matematika. Biasanya sih kita ini written document collection beberapa skenario atau prototype ya. Cuman kalau untuk kita biasanya masih written document, biasanya masih di situ. Oke, validasi ya, memeriksa ini biasanya orang quality assurance memeriksa spesifikasi untuk memastikan semua software requirement betul-betul dipertimbangkan. Nah, jadi ada biasanya dibilang formal technical review ya. Primary requirement validation mekanisme adalah namanya formal technical review. Ini cuman requirement management ya, requirement-nya apa, jadi perlu ya. Jadi jangan sampai kayak gambar tadi itu tidak ada sekali dokumentasinya. Kita perlu ada namanya dokumentasi ya. Jadi nah di akhir mungkin saya mungkin nanti OAS-nya itu saya yang akan mendokumentasikan semua ini kalian, dan pasti akan memastikan kembali ya, kalian dokumentasi atau tidak. Mungkin UAS-nya hanya seperti itu. Saya hanya mau melihat, jangan sampai cuman tugasnya temannya di copy masuk ke laptopnya atau ke smartphone-nya, diganti namanya, habis itu di forward lagi ke saya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dokumentasi kalian tidak bagus gitu.
Nah, ini cuman yang namanya manajemen pasti ada identifikasi, mengontrol, mengetahui jalur requirements dan perubahan pada requirements setiap saat sebagai proses proyek seperti itu. Jadi perlu ada ya. Oh ini sudah nih, kebutuhan ini sudah, kebutuhan ini sudah, kebutuhan ini sudah sama aksi apa dan segala macam. Seperti itu. Nah, itu secara teori ini contohnya kayaknya ya. Ini contohnya kalau secara mengawang-awang ini sekarang kita masuk ke secara betul-betul kalau kita punya studi case gitu. Inception. Jadi pertama adalah identifikasi stakeholders. Siapa itu stakeholders, Bu? Ya, stakeholders itu adalah orang-orang yang mendapat manfaat dari sistem yang kita buat. Ya, jadi kalau anak-anak PKM misalnya pengabdian kepada masyarakat, stakeholdernya masyarakat, ya. Masyarakat siapa? Masyarakat kelas menengah kah? Masyarakat ini kah? Masyarakat di mana? Di Makassar kah? Atau di Takalar kah? Atau di kecamatan mana? Jadi memang harus identifikasi stakeholdersnya begitu. Biasanya kalau perusahaan besar ya ini business operation manager, product manager, end user, customer, software engineers, dan maintenance segala macam. Setiap stakeholder memiliki pandangan yang berbeda. Saya minta maaf kalau koneksi saya tidak stabil. Nah, setiap orang punya isi kepala berbeda, apalagi fungsinya beda. Jadi memang kalian perlu list stakeholdernya siapa saja ya. Jadi A, B, C, D maunya apa, maunya ini dan segala macam. Diperlukan ini. Terus setelah itu kelompokkan Ki ya. Jadi stakeholder semua akan mengekspor. Jadi misalnya kayak saya yang pakai kalam, kita kan stakeholder ini yang pakai kalam. Ada mahasiswa, ada dosen, ada UMI sebagai ini. Nah, kalau saya sih maunya kalam itu seperti ini. Saya berdiri sebagai dosen, saya maunya seperti ini. Tapi kalau kalian mungkin berdiri sebagai mahasiswa, lain ininya kalam, ya. Jadi seperti itu. UMI sendiri tuh beda. Kalau melihat kalam itu ini dia menganggap bahwa kalau ada di situ proses absen apa segala macam ya selesai. Jadi gitu. Requirement yang muncul bisa saja tidak konsisten dengan dan konflik dengan yang lain. Jadi kebutuhan yang muncul itu bisa saja tidak konsisten dan konflik dengan yang lain. Makanya perlu tadi di list siapa stakeholdernya, dikategorikan semua informasi dari stakeholder termasuk yang tidak konsisten dan konflik. Ya, apalagi kalau di situ ada bermain-main uang. Misalnya saya dulu di rumah sakit. Di rumah sakit itu tidak ketemu antara orang farmasi dengan orang akuntansi. Karena kenapa? Farmasi itu belanja obat terus obatnya banyak sampai berjuta-juta ya, bermiliar-miliar, tapi si akuntansi itu menganggap bahwa tidak ada pemasukan dari situ begitu karena mungkin sebagian apa ya? Ya satu sisi mencari mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, sisi lain bertanya kenapa kamu keluarkan uangnya ya seperti itu. Oke, bekerja menuju kolaborasi, identifikasi bagian area yang kita anggap sama dan bagian area yang konflik atau yang tidak konsisten. Dalam banyak kasus, stakeholders berkolaborasi untuk membuat final decision. Jadi pastikan memang supaya tidak banyak yang ambigu. Ya, misalnya kalau jurnalnya, maksudnya kalau prosesnya seperti ini, misalnya proses bebas akademik ya atau proses cuti akademik ya yang mana yang ada prosesnya, ada yang bilang begini ada yang bilang begini ya satu saja karena satu yang dikasih di sistem atau yang mana yang misalnya beberapa berkas yang status quo begitu bebas akademik itu pembayaran harus ada ini ada beberapa mungkin yang tidak ya jadi jangan sampai ambigu Ki ya ambigu Ki ada yang bilang bisa Ji belum membayar ada yang bilang tidak bisa jadi perlu ya karena itu yang bakalan dituangkan dalam UML ya atau kode kita. Ajukan beberapa pertanyaan ya siapa yang meminta request, siapa yang akan menggunakan solusi, keuntungan ekonomi seperti apa, apakah ada sumber lain untuk solusi yang dibutuhkan. Jadi ini pertanyaan biasa Ji untuk mengetahui siapa yang memiliki kepentingan dengan pembangunan software ya karena supaya enak nanti pada saat implementasinya. Oke, ini kalian bisa baca ya pemahaman yang lebih baik, karakteristik good atau baik pada output yang diinginkan, problem apa yang ingin diselesaikan,
business environment yang mana solusi ini. Jadi lingkungan bisnis yang seperti apa ya, misalnya kalau kayak rumah sakit kan Mbak, kalau kita kan akademik, yang kalam itu hanya bagian akademiknya, bagian pembayarannya belum, pembayaran untuk SPP mahasiswa belum, itu masih manual ya. Tapi kalau kalam itu masih di pendidikan, lain lagi arsip, lain lagi tugas akhir. Kalau tugas akhir kita pakai lagi yang lain, kita pakai LMS tesis, bukan pakai kalam ya. Itu ini untuk komunikasi efektif, cari orang yang cocok ya, cari orang yang cocok. Biasa seperti itu, Bu, saya tidak jago Kak presentasi ini mau begitu, tapi saya harap semuanya sih bisa ya, seperti itu. Oke, elicitation ini sudah tidak elicitation, jadi memang ini ya, teknik yang mengartikan kebutuhan customer menjadi kebutuhan teknis untuk software ya. Ini kerjanya sebenarnya orang bisnis analis, orang bisnis modeling ya, tapi kalian harus sedikit tahu juga kalau kalian memang nanti pada saatnya bikin aplikasi ya, ujian meja pasti begitu, kalian yang bikin, kalian yang modelkan, kalian yang cari problemnya, kalian yang modelkan, kalian yang ngoding, kalian yang testing ya. Implementasinya enggak tahu seperti implementasi juga sih, tapi apakah dipakai atau enggak ya, seperti itu. Jadi 3 tipe dari QFD requirement, ada normal, ada expected, ada exciting. Saya tidak terlalu ini, tapi mungkin normal yang apa ya, yang biasa-biasa saja ya, seperti itu. Expected sama exciting kan kayak wah ya, wah sekali. Nah, eliciting requirement itu memang pertama kita harus melakukan pertemuan, conduct meetings. Terus habis itu membuat list function dengan kelasnya. Function dengan kelasnya seperti apa? Bikin list constraint. Kalau memang dia formal diprioritaskan, maka gunakan QFD untuk requirement-nya. Tapi kalau belum, ya ulangi lagi seperti itu ya, informali. Jadi tidak ya. Jadi di sini prioritas. Jadi listnya itu di sini penting ya, supaya bisa melihat bahwa constraint-nya yang seperti saya bilang tadi, kalau kita transaksi ya transaksi, laporan mungkin di sini informal aja ya. Jadi dia tidak terlalu prioritas gitu. Ini mungkin kalau transaksinya harus dimasukkan ke QFD prioritize gitu, karena kita butuh. Nah, create use case-nya. Sudah create use case-nya, sudah draw use case diagram, define actors-nya siapa, skenario-nya seperti apa, terus komplitkan template-nya. Jadi ini sudah masuk ke UML sebenarnya. Developing use case ya, ini kalian sudah dapat di mata kuliah. Saya tidak tahu di RPLK atau di analisis perancangan sistem kah ya. Di pemodelan dan simulasi kayaknya juga ada mata kuliah pemodelan simulasi. Jadi misalnya begini, developing use case ini safe home ya, alarm check fire, always stay. Jadi ini kayaknya alarm ya, kalau ketik 1 off, apakah ketik 2 always, ketik 3 stay ya, panic gitu. In this case, jadi dalam kasus ini ada 3 aktor, home owner-nya, jadi yang punya rumah ya, configuration manager-nya, admin itu bisa, dan sensor dan monitoring system. Jadi sistem yang melakukan sesuatu juga dibilang actors ya. Jadi kalau sistem itu dianggap juga sebagai aktor karena sensor itu melakukan sesuatu. Jadi developing use case-nya misalnya home owner-nya itu disarm system, jadi mungkin mengaktifkan dengan tidak mengaktifkan, mengakses sistem lewat internet, merespon alarm event, atau encounter error condition. Jadi dia bisa menyelesaikan encounter error condition-nya. Nah, sistem admin ngapain? Dia reconfigure sensor dan related system feature. Jadi dia mengubah-ubah ininya. Si home owner nggak bisa ya kalau menurut use case ini. Sensornya bisa ngapain? Oh, dia bisa respon alarm, dia bisa encounter dengan bisa reconfigure sendiri. Jadi bukan berarti aktor itu orang yang hidup ya. Sensor juga itu bisa menjadi aktor. Ini yang sebenarnya saya tidak terlalu masuk di situ. Itu sudah bagian dari analisis perancangan sistem UML, tapi saya hanya ya yang ini yang memang kalian harus banyak di sini ya. Kalaupun tidak tahu ya, pengalaman di sini harus banyak membaca. Nah, ini
Ya, jadi sensor juga termasuk aktor ya. Jadi use case-nya itu ngapain? Jadi use case itu kasusnya ya, penggunaan kasusnya itu seperti apa. Nah, sistem boundary-nya gitu. Nah, elaborasi ini lebih masuk lagi bagaimana membuat kelas diagramnya, kelas attributes-nya. Jadi misalnya kelas diagramnya itu sensor. Si sensor itu punya atribut apa? Oh, ada nama sensornya, tipenya, lokasinya di mana, areanya, karakteristiknya. Misalnya kalau sensor suhu, kalau dia dikasih suhu berapa, dia jadi apa? Kalau suhunya ini kenapa ya? Dia bisa identify ini metodenya, dia bisa ngapain? Ya, dia bisa ngapain? Itu ini ya. Jadi ada kelas diagram, ada state diagram, ada satu lagi tuh apa sih? Lupa saya satu tuh yang gambar kayak bar chart itu yang ininya. Apa sih namanya itu? Lupa ya. Ya. Negotiation ya, ini sudah jadi developer dan customer melakukan proses negosiasi. Base negotiation adalah win-win solution. Win-win solution itu begini. Apa ya? Ya di tengah-tengah lah begitu. Terkadang memang tidak ada yang tidak ketemu, pasti bakalan tidak ketemu. Kalau 100% kita mau turuti semuanya, semua dari keinginan customer enggak bisa juga ya. Kalau seperti itu ya kitanya yang capek begitu. Tapi kalau customer ngikutin maunya developer, tidak juga begitu. Jadi memang bis negosiasi adalah win-win solution. Iya, saya bikinkan ini tapi mungkin kita bisa menunggu seperti ini ya. Saya bikinkan ini, jadi perlu negosiasi, itu perlu. Nah, ya eh, validasi ya, spesifikasi. Ini kayaknya saya tidak kasih masuk spesifikasi ya, nanti saya coba perbaiki. Validasi, apakah setiap requirement konsisten ya, jadi sesuai dengan sistem produk kita. Apakah semua requirement telah kalau konsisten ya betul-betul sama dari awal sampai akhir begitu. Kalau yang kedua itu specify at proper level, jadi sesuai pada level yang kita telah tentukan proper. Apakah requirement betul-betul dibutuhkan atau hanya mempresentasikan sebuah add-on feature ya, add-on feature. Ini biasanya kalau kita pakai standar untuk software engineering biasanya pakai IEEE ya, Software Engineering Standards Committee. Nah, kalau kalian bekerja sama dengan programmer yang bagus ya, programmer yang baik, yang profesional, memang itu dia tidak akan membuat ininya kalau tidak pakai SRS ya. Nah, tidak pakai SRS. Nah, kesimpulan di sini ya, jadi memang yang susah adalah apa yang kalian harus buat. Makanya memang ada requirement engineering untuk mengetahui kalian apa sih yang sebenarnya saya mau bikin. Makanya inception itu penting, elicitation ya, elaborasi itu, negosiasi, spesifikasi, validasi itu bagian dari dua itu ya. Ini sudah masuk ke ranahnya kita. Tapi kalau inception dengan elicitation itu memang lebih banyak ke customer-nya. Perlunya requirement management untuk mendukung requirement engineering. Jadi dalam proses rekayasa ada perlunya manajemen mengidentifikasi, mengatur, dan mengontrol. Permasalahan yang tidak terpecahkan pada tahapan requirement engineering dapat menyebabkan permasalahan pada proses engineering dan akan mengakibatkan kerugian. Yang saya bilang, kalau belum selesai di analisis kebutuhan, ya jangan coba-coba masuk ke tahapan coding. Ya, jadi kalau belum selesai di rumusan masalah, di batasan masalah, jangan coba-coba maju untuk menyelesaikan hasil. Ya, karena belum jelas. Nanti kita sudah bikin ini, ternyata tidak dibutuhkan. Oke, saya perlihatkan SRS ya, supaya nanti tidak horor kalau saya upload nanti malam. Coba saya lihat dulu, mana sih? Ini, nah. Nah, ini saya ambil di internet ya. Kalian bisa cari lah, pokoknya SRS template IEEE.
Oke, ini software requirement specification for nanti proyeknya apa ya, nanti proyeknya apa, versinya berapa, autornya siapa, organisasinya kapan di ini. Ini sudah lama sih, 1999. Daftar isinya banyak banget anak-anak ya, jadi introduction ya, itu ada tujuannya di dalam, dokumen konvensi itu gini, apa ya, kayak aturan gitu, konvensi itu gitu. Konvensi itu bukan mata kuliah yang diambil, yang tidak ini ya, itu istilah ini. Konvensi itu kayak aturan-aturan yang disepakati seperti itu ya. Audience redisengagement biasanya begini, dokumen ini biasanya kan begitu kalau kita bikin buku ini diperuntukkan untuk mahasiswa ini, dokumen ini dibutuhkan untuk apa misalnya customer dan apa gitu ya, jadi saya masih memperlihatkan kalian, jadi ini yang bakalan kalian bikin ya, ini yang bakalan kalian bikin, tenang, tidak akan sendiri Ji ya. Saya tidak tahu apakah saya masih menimbang-nimbang apakah sendiri ya. Kalau di sini mah name-nya satu doang. Oh enggak lah ya, apakah bikin sendiri atau dibikin berkelompok ya, saya masih menimbang-nimbang. Jadi banyak yang kalian harus bikin, sorry to say because this is in English ya, you have to ya, kalian harus translate into bahasa ya untuk ininya. Tapi saya maunya sih nanti bikinnya nggak apa-apa kalau introduction nggak usah diganti purpose atau dokumen konvensinya, nggak usah di ini ya. Overall deskripsi produk, perspektifnya, produk hasilnya apa, ini kan kalian sebenarnya sudah selesaikan pada bikin scope. Ini kan di scope ini sebenarnya ya, scope-nya. Yang mungkin agak ribet itu adalah user interface, hardware interface-nya, software interface-nya seperti apa, communication-nya ya. Nah, ini kan ada semua nih. Ini kalau orang jaringan nih, FTP or HTTP. Sistem feature-nya seperti apa, feature-feature apa yang akan ada dan segala macam. Oke, cukup ya untuk hari ini. Saya stop share aja. Oke, sambil saya meng-capture kalian, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah asar juga. Saya Bu. Iya, Sandi, apa dek? Tadi Bu tidak terlalu jelas suara waktunya, itu bilang yang dokumentasi bagaimana itu Bu? Oh ya, begini, dokumentasi pokoknya semua. Jadi memang nanti kita akan ada satu sesi di mana saya akan belum memperlihatkan ya bagian project manager dengan apa. Dokumentasi itu begini, setiap ada hal-hal meeting atau rapat atau apa, jadi ada begini, dokumentasi itu terbagi dua, dokumentasi berjalannya proyek dengan dokumentasi pada saat pembangunan developing software itu sendiri. Jadi beda Ki ya, beda Ki memang. Jadi ada istilahnya nanti mom, apa itu mom di, pakai istilahnya apa itu mom di, kayak risalah rapat begitu ya, itu yang harus didokumentasikan juga. Jadi misalnya begini, kalau proses inception itu mungkin yang hadir itu baru apa ya, baru beberapa orang, tim codingnya itu mungkin ada tapi tidak banyak begitu. Itu yang harus didokumentasikan. Apa itu mom di, lupa Kak namanya, tapi dia istilahnya itu di situ ada PIC apa segala macam. Jadi dokumentasi secara administrasi rapat kita dengan dokumentasi pada saat ada perubahan ya, perubahan ini di ini, jadi ada revisi 1, ada revisi 2, ada revisi 3, itu maksudnya ya kayak notulen lah kalau kalian rapat seperti itu. Oke. Jadi ya, Bu. Iya, itu dokumentasi tuh penting karena logbook ya, kayak kalian itu logbook mungkin di PKM. Kalau saya bisa bilangnya begitu, iya, bisa bilangnya begitu karena itu nanti yang kelihatan
waktu kita. Oh betul, kalian kerjakan berapa lama? 3 bulan. Ternyata pada saat dilihat logbooknya 2 minggu dia kerjakan, kan itu fatal jadinya kan. Jadi dari awal kegiatan sampai Iya. selesai di Bu. Nah, tapi ya dari awal kegiatan sampai selesai itu fungsinya administrasi. Tapi untuk dokumentasi dokumentasi kodiknya itu perlu lagi sama orang. Saya tidak tahu apakah quality control atau quality assurance. Jadi memang perlu didokumentasikan. Nanti si quality assurance akan dia akan melihat logbooknya kalian, dokumentasinya. Oh betul nih, ini dikerjakan berapa hari. Karena setelah kalian bikin SRS, saya akan suruh bikin mungkin UTS-nya WBS pakai Gantt chart dengan per chart ya. Jadi kedepannya kita akan lebih banyak berkelompok, diskusi berkelompok. Dari kelompoknya itu akan fix sampai kita final ya, karena banyak hal yang akan dikerja. Ya memang kita tidak bikin aplikasi, tapi ada hal-hal yang perlu diketahui seperti itu. Kelompoknya Bu, kita sendiri tentukan atau bagaimana? Saya yang menentukan ya. Oh iya, alhamdulillah. Saya